teman-teman ya. Iya. Nah, sepertinya nih di tempat yang berbeda nih ya. Apa Iya. kabar nih? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini mungkin personel lainnya belum bisa gabung juga ya. Jadi yang Kalau maaf Kak Sefra, mungkin sinyalnya ada sedikit bermasalah ya, suaranya putus-putus Kak. Lumayan Ki. Suaranya nggak ada ya. Kalau Pak Binka cuma bertiga. Nah, si BJ masih di Bangka, terus lagi masa pemulihan, lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sehat ya kan. Iya. Jadi kita berdua aja, Pak Oke, Binkanya. siap. Diwakili oleh Kak Andre dan juga Kak Iya. Sefra. Kak Andre kebetulan sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah juga nih Pak Binka akhirnya rilis single terbarunya, judulnya Cinta Tak Harus Memiliki. Penasaran banget tentang Cinta Tak Harus Memiliki, tapi sebelum kita membahas tentang Cinta Tak Harus Dimiliki ini, tadi kan udah nanya kabar, sekarang aku mau nanya nih, lagi sibuk apa aja selain promo-promo? Selain promo, untuk sekarang sih kita sibuknya di bikin lagu yang pasti, terus bikin lagu, recording, Yes. dan juga kemarin habis live juga di YouTube channel Pak Binka juga. Wah, mantap ya. Selalu beraktivitas walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Kak Andre ya? Iya, harus. Biarpun lagi pandemi kita harus tetap beraktivitas, berkreasi, ya, Betul. beraktivitas. Betul. Nah, aku coba invite Kak Sefra lagi, sepertinya Ya, sinyal jaringannya kali. betul nih Kak Andre. Hmm. Wah, sambil kita nunggu Kak Sefra, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan Kak Andre ya, diwakili Ya, oleh Kak boleh. Andre ya dari Pak Binka ya. Iya. Nah, sebelum Kak Sefra nih ikut join live dengan kita lagi, boleh mungkin Kak Andre menjawab nih, apa sih kira-kira lagu Cinta Tak Harus Memiliki ini tuh maknanya apa, dan apa yang mau disampaikan kepada para pendengar, apalagi Papinka Lovers nih. Sebutannya Papinka Lovers apa nih Kak Andre? Papiners. Papiners ya? Iya, Oke, gimana nih? Apa yang ingin Papinka sampaikan untuk Papiners dan juga Okezoners yang ada di rumah mengenai lagu Cinta Tak Harus Memiliki ini? Kalau lagunya ini kan sebenarnya bukan ciptaan dari Pak Binka. Yes. Jadi kalau lagunya Cinta Tak Harus Miliki, berarti kita nggak bisa memilikinya ya. Siapa aja yang pasti yang lebih tahu. Coba. Oke, boleh. Mungkin Kak Sefra nih, Udah aman, Cep. Ah, aman Makna nih, lagu Cinta suaranya sih Harus aman nih Miliki. dengerannya ya. aman, udah aman. Aman. Nah, tadi aku nanya nih Kak Sefra nih, kalau menurut Kak Andre kan cintanya memang gak harus memiliki ya, gak bisa dimiliki juga gitu kan. Kalau dari sudut pandang Kak Sefra sendiri mengenai lagu Cinta Tak Harus Memiliki ini, apa sih yang ingin disampaikan dari lagu Cinta Tak Harus Memiliki ini, dan juga artinya apa gitu? Lagu ini sih lebih menceritakan kita itu lebih ke ikhlas kali ya. Memang Ikhlas, ya. emang udah gue nggak bisa milikin, gue tuh selebihnya kalau misalkan putus cinta ya pasti ya. Yang intinya artinya ya, kalau untuk cerita detailnya menurut saya cuma menganalisa menurut lirik aja sih ya. Karena memang penciptanya memang Binka sebenarnya. Karena memang lagu ini dari almarhum Yuda Dadali. Di pas itu waktu itu kita diusulkan untuk menyanyikannya sama. Tapi untuk segala arti atau misalkan kisah yang sebenarnya menurut saya sih lebih jelas saya. Betul ya. Jadi sebenarnya kalau dari Papinka sendiri, ini lagu dari Kak almarhum Kak Yuda ya? Yuda Dadali. Jadi akhirnya dibawakan oleh Papinka. Nah, nanti akan ada pertanyaan juga nih mengenai kenapa Kak Yuda itu, lagu ini itu bisa dibawakan oleh
Papinka sendiri. Tapi sebelum lanjut ke situ, masih dengan Cinta Tak Harus Memiliki gitu ya. Nah, konsepnya ini sebenarnya kan kalau dari Papinka sendiri kan lagunya, kalau yang aku dengar banyaknya itu sering dibawakan oleh muncul di FTV juga nih gitu kan. Di FTV sering aku denger gitu lagu-lagu Papinka gitu kan. Sebenarnya di lagu ini dengan lagu sebelumnya itu konsepnya sama atau dengan konsep yang berbeda? Kalau beda jauh sih, konsep untuk lagunya ya masih hampir mirip sama kisah lagu sebelumnya sih, cuman beda kemasan aja. Beda kemasan. Pengemasannya aja yang berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya untuk konsep, karena memang sebenarnya lagu yang sebelum-sebelumnya kita kan memang dominan di gitar ya. Kita untuk interlude pertama segala macamnya lebih identik ke aransemen gitar. Kalau yang sekarang ini dia lebih agak deladre. Iya. Untuk sentuhan Mandarinnya lebih ke Mandarinnya lebih kental lagi. Lebih ke notasi lagunya dari aransemen musiknya. oh jadi lebih ke notasi lagunya yang berbeda dari sebelumnya gitu ya, Mas Efra ya? Iya. Mantap. Artinya ada yang berbeda nih di single terbaru ini dibanding single-single sebelumnya. Ya. Iya. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri tuh seperti apa sih? Apalagi ini pandemi ya, semuanya serba dibatasi dan terbatas gitu kan. Untuk proses pembuatan lagu ini tuh seperti apa? Sebenarnya kemarin tuh sebelum pandemi, Andre. Iya, sebelum pandemi. Kalau buat aransemen dan lagunya itu sebelum pandemi. Cuma kalau video klipnya udah pandemi, cuma baru awal pandemi. Jadi nggak terlalu bermasalah ya? Belum bermasalah. Iya, betul. Jadi nggak ada kesulitan yang memang dirasakan banget gitu sulitnya dalam penggarapan lagu di single ini gitu ya, Cinta Tak Harus Memiliki. Iya. Mantap. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin kita bisa sapa-sapa nih untuk tadi apa fansnya Papinka? Boleh disapa lagi? Papiners. Nah, oke, boleh sapa-sapa dulu nih Kak Sefra dan Kak Andre Papiners yang dari tadi udah minta disapa juga, dan banyak, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Jepang. Wah, luar biasa ya, Papinka ini udah go internasional sebenarnya ya. Alhamdulillah. Halo semuanya, selamat sore. Apa kabar kalian? Iya, mal. Ya. Serius lah, ngerekam lo. Pokoknya. Wah, ada juga nih yang dari Malaysia nih. Iya. Kebetulan kan Papinka banyak mendapatkan penghargaan dari Malaysia. Iya. Halo Malaysia. Semoga sehat selalu. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, banyak sekali dari Indonesia juga nggak kalah banyak nih, dari tadi udah join Papiners. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nanti yang mau bertanya langsung saja ketik di kolom komentar. Jadi mungkin nanti bisa dijawab langsung oleh Kak Sefra dan juga Kak Andre. Mungkin gitu ya. Siap. Ini ada yang nanya sih sebenarnya dari @Denny Farlian. Bang, kapan pulang ke Bangka? Ini sebenarnya yang nanya Bangnya itu ke Bang Sefra atau ke Bang Andre nih? Sama-sama Bang jadinya ya. Iya betul. Sebenarnya orang Bangka sendiri Kak Andre atau Kak Sefra? Sama-sama orang Bangka berdua-duanya. Oh, sama-sama orang Bertiga Bangka. Sih. Sama si sama BJ juga. BJ ya. Betul ya. Jadi Papinka itu semuanya real orang Bangka semua. Wah, mantap. Boleh nih, kapan nih Bang katanya pulang ke Bangka? Boleh dijawab mungkin. Pulang ke Bangka kapan, Cep? Cepatnya. Karena memang secepatnya ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk pulang ke kampung halaman sendiri itu sebenarnya ya setahun sekali sih. Tapi kalau ada susah untuk kemana-mana juga. Betul ya, karena nggak bisa kemana-mana. Mungkin mohon maaf tadi ada sedikit putus-putus juga ya sinyalnya ya kayak. Tapi mudah-mudahan
yang sinyalnya bagus mungkin ya bisa ngedengeran juga suaranya ya. Wah, ada yang nanya lagi nih. Mungkin Bang Andre bisa menjawab. Katanya kapan rilis lagu baru lagi, katanya gitu. Rilis lagu lagi secepatnya lah. Tapi kalau buat materinya sudah ada, cuma kita sih nunggu produser sebenarnya. Semuanya harus ada proses-proses dulu. Jadi harus nunggu keputusan produser dulu kalau mau rilis lagu terbaru. Gitu ya. Jadi untuk Papiners dimanapun berada, dan terutama untuk yang bertanya tadi @isbakatunisa, nah ditunggu aja. Nanti akan ada gebrakan dari Papinka mungkin ya dengan single terbarunya ya. Ya, ditunggu aja. Betul, ditunggu aja. Nah, sekarang kita bahas lagi ke Cinta Tak Harus Memiliki. Nah, ngomong-ngomong yang menciptakan itu kan almarhum Yuda ya, Yuda dan Dali ya. Nah, sebenarnya seberapa dekat sih Papinka dengan grup band Dadali ataupun Kak Yuda ini? Kalau deket sih deket ya. Maaf Kak Syafra, dipotong ya. Suaranya katanya nggak kedengeran, mungkin bisa diulang atau gimana? Wah, keluar lagi nih Kak Syafra. Kita coba invite lagi atau mungkin nanti bisa jawab. Kalau kedekatan sama si Yuda, emang kalau satu label itu kan kita banyak ada band Asbak, ada Dadali, ada Via, ada Maisaka, ada Ilif 7, semuanya alhamdulillah deket semua. Jadi kalau emang dibilang deket, emang deket. Karena di Askada itu kita sistemnya kekeluargaan. Jadi semua band itu ngumpul sama-sama bareng, kadang ciptain lagu bareng-bareng gitu. Sharing-sharing. Jadi karena satu label itu ya membuat kedekatan band satu sama lain ya. Dan jadi bukan masalah juga kalau misalnya band lain membuatkan lagu untuk band yang satunya lagi. Ya. Pastinya udah deket banget ya Kak Andre ya. Ya, yang pasti kalau emang cocok lagunya bisa dinyanyiin band tersebut, kenapa enggak kan? Karena masih satu label juga, satu produser juga. Dan gak nyangkanya ini memang karena satu label kali ya. Jadi lagunya itu hampir-hampir mirip ya. Tipe-tipe konsep-konsep lagunya itu hampir-hampir mirip. Iya, gitu ya. Ada ciri khas tersendiri lah sih. Walaupun ada ciri khas tersendiri, ya, betul. Kalau Dadali begini, kalau Papinka gini ciri khasnya. Betul. Iya. Ada benang merahnya tersendiri. Betul. Nah, kita coba invite lagi Kak Syafra ya. Sepertinya sinyalnya lagi di luar kota kali Kak Syafra ya. Kak Syafra kayaknya pindah ke mobil ya. Yes. Ke mobil. Sampai masuk mobil ya. Mencari sinyal. Ya. Wifi-nya lagi bermasalah, jadi makanya putus-putus. Sudah aman? Aman banget Kak Syafra. Gitu. Tadi udah dijelasin juga sama Kak Andre nih. Sedekat apa sih gitu kan kedekatan antara Papinka dan juga Kak Yuda Dadali gitu kan. Nah ternyata karena satu label juga gitu kan, ya udah memang deket gitu sebelumnya. Jadi sampai ditanya kedekatan satu label, terus kalau misalkan ada acara bareng kita sering ngumpul-ngumpul bareng. Kadang-kadang sih sama Yuda sama almarhum kalau misalkan ke kantor sering untuk bikin lagu bareng, tapi mungkin belum ada rezeki untuk bisa bareng-bareng sekarang menjadikan satu lagu. Cuma kemarin tuh iseng-iseng doang, tapi belum jadi. Jadi sering ngumpul, kalau misal mana-mana tuh kadang-kadang sering gitu. Mereka posisinya di Bogor kan, jadi misalkan kalau kantor ada lagu baru atau apa ya. Yes, betul. Jadinya memang udah sedekat itu. Jadi nggak heran lagi kalau memang mungkin satu sama lain membuatkan lagu gitu ya. Tapi keren lagunya ini, masuk banget, pas banget buat Papinka sebenarnya ya. Iya kan. Itu sebenarnya memang kita lagi down masalah lagu baru. Terus kemarin kan memang ada kesibukan lain. Terus kebetulan memang
untuk Papinka lagunya almarhum ya udah kata produser kita bawa Papinka yang bawain ya udah kita. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong ini kan katanya lagunya itu udah dari sebelum pandemi malah ya. Dari sebelum Iya. pandemi, terus proses penggarapannya juga pada awal-awal pandemi gitu kan. Sebenarnya prosesnya itu berapa lama sih kalau boleh dijawab nih antara Kak Andre ataupun Kak Sefra nih? Kalau aransemen sih kemarin tuh lumayan lama ya, karena memang awal banget itu lagu memang udah terbentuk untuk Dadali kan. Jadi kalau misalkan kita bawain untuk aransemennya Dadali ya mungkin kita lebih ke Dadali. Dari. Hasil musiknya, hasil aransemen macamnya itu lebih ke Dadali. Kemarin itu pas untuk merubah aransemen karena yang versi untuk Dadali kemarin sudah enak kan. Jadi kita cari hal baru. Ya alhamdulillah sih nggak banyak yang berubah. Terus ada sebagian juga yang tadinya udah aransemen kita ambil sebagian tapi nggak terlalu kan takut lari dan kita konsep dari warna. Terus kalau untuk Video klip ya enggak lama ya Andre ya, cepet banget ya. ya cuma 2 hari ya, 2 hari syuting ya kalau nggak salah. Karena memang dituntut untuk cepat ya udah kita kerja Kerja Rodi ya. Kerja Rodi. Kejar target banget ya. Kejar target. pandemi kan kelarnya kalau Betul. kan. Kira-kira setahunan ada ya nunggunya ya? Nggak sampai sih, paling 2 bulanan ada sih. 2 2 bulan. bulanan ya. Tapi termasuk cepat lah ya untuk proses pembuatan lagu itu termasuk cepat sih sebenarnya kalau 2 bulanan ya. Maka lamanya kita mikirin untuk aransemen sama video klip doang sih, karena lirik sama lagunya udah pelan. Ya udah Iya. kebentuk maksudnya. Ya. Tapi ngomong-ngomong video klipnya nih, aku lihat kayaknya ngenes banget ya gitu di video klipnya tuh ngenes banget gitu. Dapat banget pesannya gitu kan. Nah kalau untuk konsep video klipnya sendiri siapa nih yang mengkonsepkan seperti itu? Atau dari grup band Papinkanya sendiri? Atau memang ada yang mendirect video klip? Kalau konsep video klip sih biasanya memang kita serahin lagu ke suka. Karena kebiasaan begitu kali ya. Karena kebiasaan sutradara konsep sendiri, dengar apa istilah lagunya dan ya. Video klip. Kalau misalnya kita datang video klip, karena memang kan kadang-kadang ada mendadak-dadaknya juga, jadi nggak terburu-buru untuk mikirin konsep juga kan ya nggak kepikiran. Ya kepikiran. Kita Jadi video klipnya diserahkan aja, memang udah ada yang mendirect gitu ya? paling nanti Iya. lokasi misal apa dikit kayak gini atau apa, paling dikit-dikit lah, tidak terlalu banyak. Nah itu kan video klipnya tuh ada yang lagi kayaknya ada yang lagi jalan-jalan kemana gitu kan? Itu sebenarnya syutingnya di mana sih kalau boleh tahu? Mohon. Itu di mana nih? Bogor ya? Andre, ya? Di Kalau nggak salah. Bogor, masih Bogor. Kan Di ya? puncak Bogor. Bogor masih ada yang kayak gitu ya? Masih banyak. Keren banget. Tidak. Jangan meremehkan Tapi Indonesia. masuk ke Nggak, bukan dalam-dalam meremehkan, gitu. maksudnya. Masih di perkampungan. Oh jadi mesti ke dalam-dalam ya? Betul. Agak Soalnya kan kebetulan aku juga nih tinggal di Iya. Bogor gitu ya. Mungkin akunya kurang explore kali, kurang jalan-jalan ya. Soalnya Bener. tempatnya bagus banget. Kurang jalan-jalan. Kurang jauh jalan. Taunya cuma Pajajaran gitu kan. Taunya cuma Pajajaran yang banyak Ah. kafe-kafe, udah itu aja gitu. Mana kafe, Andre? Enggak. Ya, iya. Kopi-kopi gitu ya. Iya, nggak ada kalau itu di kafe suasana kayak gitu memang nggak ada. Iya makanya aku penasaran banget nih. Kayaknya boleh juga nih gitu kan kita liburan ke sana gitu kan, ngajak keluarga dan lain sebagainya. Wah mantap. Dapat juga tempat untuk syuting yang bagus dan sebagus itu. Mungkin teman-teman Zoners dan juga Papiners nih yang belum nonton langsung aja nonton dan pastinya penasaran banget dan kagum deh gitu. Video klipnya bagus, tempat syutingnya juga bagus banget, oke banget gitu ya. Kita lanjut lagi, ini banyak yang nanya-nanya juga, ditahan dulu. Nanti aku mau tanya juga ke Kak Sefra maupun Kak Andre nih dari pertanyaan-pertanyaan Papiners ataupun Zoners yang ada di rumah. Kita langsung lanjut lagi ya. Oke. Nah, itu kan untuk syutingnya itu berapa hari proses syutingnya? Kalau nggak salah aku lihat ada beberapa tempat atau memang itu satu tempat aja sejalan gitu ya?
satu tempat itu memang kebanyakan di satu tempat sih. Paling kalau misalkan beda tempat kemarin tuh sebenarnya cuman 2 hari itu kalau tempat-tempat kayaknya ada nggak sih dari tempat lain kayaknya nggak ada ya Dre. Cuma satu tempat itu ya. Masih sekitar situ juga sih. Masih Daerah-daerah situ ya? situ juga. Iya, Karena nggak terlalu jauh. sport yang bisa diambil jadi ya mungkin saudara udah lebih biar Jadinya nggak terlalu ribet lah ya untuk proses syuting Iya. dari yang di satu tempat dan memang sekalian aja. Dan kebetulan juga tempatnya itu memang bagus banget dari jalanannya gitu kan sampai pas di rumah atau apa tuh. Semacam itulah ya kayak penginapan gitu ya, Itu villa ya. iya, kayak cottage villa Hotel gitu. ya. Itu keren banget sih kalau menurut aku ya. Ini teman-teman Papiners maupun Okezoners di rumah yang belum nonton harus nonton video klipnya dan didengerin lagunya. Enak banget lagunya ya. Nah, kita langsung lanjut ya ke pertanyaan Papiners dan teman-teman Okezoners. Ada yang nanya nih, Bang Andre maupun Bang Sefra nih. Lagu Semua Tinggal Ceria. Wah, ini kita beda lagu ya, tapi boleh nih dijawab. Lagu Semua Tinggal Ceria apa cerita nih? Semua tinggal cerita sepertinya ya. Cerita. Semua tinggal Bagus cerita. loh lagunya, katanya gitu. Bagus loh lagunya, tapi kok belum dibikin video klipnya nih Bang? Udah pada nungguin nih. Wah, rasanya udah banyak yang berharap nih. Semua Tinggal Cerita itu kalau nggak salah video karaoke doang kan Dre ya? Video lirik Iya, ya? karaoke doang. Ya, Iya, video lirik enggak. karaoke. Kemarin juga syutingnya Karaoke aja. karena memang sebenarnya lagu itu buat OKW lengkap nya. album aja sih, bukan Lengkap album. Ya, Jadi bukan nggak terlalu Masuk ke single. Datang Betul. kayak gitu. ayam Video pangajikan klip si official ya. teteh sekalian Kak Aki. Oke, baik. Wah, ada yang nanya lagi nih dari @yeti_as91 lagi di mana nih Mas Chef? Kayaknya pindah-pindah tempat ya. Lagi di mobil mencari sinyal. Para pencari Mencari sinyal yang hilang. Waduh, untung mencari sinyal yang hilang ya, bukan mencari dia yang hilang. Sesuai Wah, dong sama bahaya itu, lagu Mbak. Cinta Tak Harus Memiliki. Soalnya seru banget di video klip Cinta Tak Harus Memiliki tuh, kasihan banget ya pemeran utama laki-lakinya nih. Sampai harus ngelihat perempuannya dengan laki-laki lain. Pemeran utama laki-laki. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah dari Cinta Tak Harus Memiliki, mungkin nextnya akan ada project apa nih dari Papinka sendiri, atau membuat album mungkin ya? Project sih banyak ya, yang pastinya kita bakalan ngeluarin single baru lagi, album. Sekarang sih semuanya udah kebetulan kemarin ya kebetulan sekarang memang keadaannya lagi kayak gini jadi agak ketahan gitu. Ya, jadi insya Allah nanti kalau udah kita bakalan cepat Amin. album baru bakalan. Karena semuanya udah di pandemi ya, kan nggak begitu aktivitas ya, paling cover doang, konten baru kayak gitu. Betul. Nah, mungkin tadi, sekarang yang gangguan sinyal ke Andre nih, sepertinya ya, gantian ya. Para pencari sinyal ya. Oke, tadi ada yang nanya juga pertanyaan yang sama, mungkin tadi udah dijawab oleh Kak Sefra ya. Jadi nanti yang belum nonton, lihat aja tayangan ulangnya ya, yang baru join juga gitu ya. Kita lanjut lagi ya Kak Sefra ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih sambil nunggu Kak Andre gitu kan, kita invite lagi nanti karena ada gangguan sinyal. Papinka ini kan dari 2011 ya, kalau nggak salah ya. Udah dari 2011. 2010 Oh, 2010 ya? 2011 itu rilis single pertama Di Mana Hati. Tinggal pertama, baik. Nah, berarti artinya udah berapa, 20 tahunan ya? Belum, Enggak ya? Belum ya? kalau nggak salah 11 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun, 11 tahun ya? 11 tahun, sorry. Wah, udah kembali lagi nih ke Andre nih. Sebenarnya sinyalnya udah baik. Oh, udah balik lagi. Oke.
Nah, artinya kan udah lama banget nih gitu kan, apalagi yang namanya grup band itu kan pasti banyak perbedaan-perbedaan gitu kan, dari satu kepala dengan dua kepala lainnya gitu kan, karena kebetulan bertiga gitu. Nah, apa sih tantangan terbesar gitu bagi Papinka dari awal memulai karir di industri musik sampai dengan saat ini udah 11 tahun berkarir bersama? Tantangannya sih banyak ya, apalagi di awal. Jadi kadang-kadang misalkan kalau kita lagi ada masalah, kalau lagi kira segala macam, bisa untuk sepenuhnya ngontrol karena dampak yang apa yang kita pikirkan tadi, apalagi jauh dari keluarga, akhirnya ke bawah ke sama. Tapi alhamdulillah sih, karena memang kita dari awal basicnya anak rantau, terus bareng sukses, bareng kita kayak ada masalah ya tetap yakin sama tujuan kita ya. Memang kita kayak ke Jakarta, keluar dari Bangka Belitung tadi mikirin kan kemarin udah bareng-bareng kenapa ribut atau segala macam, akhirnya bubar gitu. Lebih dewasa. Betul ya, jadi balik lagi nih ke tujuan awalnya gitu ya, ketika lagi ada debat-debat, berantem gitu kan, pastinya sih ya, namanya tiga kepala gitu nggak mungkin bisa selalu terus sama gitu kan. Tapi balik lagi ke tujuan awalnya dan visi misi awalnya itu seperti apa gitu ya, akhirnya bisa lah Papinka sampai saat ini eksistensinya masih keren aja. Alhamdulillah. Tapi kan untuk kayak berantem kayak nggak pernah jalan atau menurutnya diam itu lebih dulu daripada misalkan diam terus udah bakalan nyelesain masalah buat jadi lebih kalau berantem sama Andre apa sih paling cuma cek mulut biasa. Kalau sama Andre memang kebanyakan diam men. Kalau paling yang lebih banyak ininya sih sama BJ, cuman berbeda pendapat sedikit aja. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang kita masih bisa mempertahankan kebersamaan. Kita bikin betul kembali ke awalan. Yes, betul. Setuju banget nih sama apa yang tadi Kak Syafra bilang gitu kan. Wah, kita sapa dulu nih Kak Andre yang sudah kembali dari para pencari sinyalnya. Udah aman sinyalnya Kak Andre? Aman. Belum bayar Mas Andre. Lagi kepotong sinyalnya. Baik. Nah, banyak juga nih yang dari Hong Kong yang balik lagi. Sepertinya Papiners ini banyak yang dari Hong Kong, Malaysia ya. Kangen banget nih Hong Kong katanya gitu, dari LMS Nurdaya. Wah, mudah-mudahan doain ya teman-teman Okezoners dan juga Papiners yang lagi dimanapun berada, terutama yang lagi di luar gitu ya. Doain mudah-mudahan nih Papinka bisa tampil di luar negeri lagi gitu kan, terutama di Hong Kong, di Malaysia. Tapi ngomong-ngomongin tampil di luar nih, kira-kira kapan nih Papinka akan tampil lagi? Mengingat pandemi ini kan sudah mulai turun ya kasusnya ya. Kapan nih kira-kira Papinka akan tampil di luar lagi? Misalnya Malaysia mungkin yang terdekat dulu? Untuk sekarang sih belum ada planning ke sana ya, karena memang kemarin itu sebenarnya sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Terjadinya pandemi semuanya terus kita